Terima kasih Anda masih di Rosie Special, terbius layangan putus. Saya ingin cerita, kenapa Rosie Special mengambil layangan putus, produksi MD Entertainment, dan juga ditayangkan di WTV. Sebenarnya ceritanya sangat cepat, karena saya sendiri sebenarnya, gue tuh penggemar kungfu serial. Oh, oke. Jadi aku tuh langganan WTV. Gue tuh diledekin sama dua ponakan gue, Keisha dan Cindy, bilang, wah nontonnya WTV, karena nonton film serial kungfu Cina. Tiba-tiba awal Januari, Mas, dia bilang, Tante lihat dong WTV-nya. Kenapa? Mau lihat Mas Aris, layangan putus. Apa layangan putus? Dan kemudian saya lihat semua sahabat saya, aktivis perempuan, mereka yang saya tahu nggak pernah nonton sinetron, begitu juga ponakan saya nggak pernah nonton sinetron. Tapi kenapa mereka semua terlayangan putus? Terlayangan putus. Jadi terus tiba-tiba tim bilang, kita ngomongin tentang layangan putus. Oh my God, ternyata layangan putus itu benar-benar hits. Mas Aris jadi pembicaraan dalam setiap percakapan, bukan buat mereka yang penonton sinetron, tapi mereka yang biasanya look down sama sinetron, sinetron. Tapi mereka sangat ikut dalam semua line up-nya, semua percakapan dalam layangan putus. Jadi saya ingin mengatakan, congratulations layangan putus. Di bagian ini saya ngajak Anda untuk melihat apa saja scene yang terbaik. Adegan-adegan, dialog yang menjadi kekuatan dan setiap tokoh dalam serial layangan putus. By the way, yang ini line up-nya, percakapannya siapa sih, Mas? Oh, kita ada penulisnya kan. Oh, itu sih keren. Karena nggak klise dan itu sangat dalam. Keren banget. Nah, kira-kira kalimat apa yang paling mengejutkan seorang Mas Aris dalam film ini? Saya tanya penonton dulu. Buat pendukung Aris, siapa pendukung Aris? Udah. Masa cuma saya ini? Udah tunjuk tangan, nggak bisa. Ya kan namanya temannya, harus didukung aja kan teman begitu. Kalau dia lagi kasihan dinasehatin. Kalau dia selingkuh ya kalimat apa dari Mas Aris yang menurut lo paling keren atau paling mengejutkan? Yang paling mengejutkan deh. Paling mengejutkan, dia bilang apa? Ini tuh bukan cuman kau yang sakit hati, saya juga gitu. Waktu adegan yang pas di tangga ya? Iya gitu. Kayak wah ini bagus sekali sih. Dan saya pernah lihat karya saya itu ngobrol terus dia bilang, saya kalau nonton adegan saya lagi kayak ada yang kurang gitu. Kata saya, apanya yang kurang gitu. Dia sendiri bilang ada yang kurang, padahal saya nonton sendiri bagus di setiap kata-katanya gitu. Itu menurutmu yang paling mengejutkan? Iya, paling mengejutkan itu yang pas dia bilang yang kehilangan bukan cuman kau. Kau kurang lebih begitu ya? Ya. Oh, saya lihat ada sisi laki-lakinya juga nih, ada sisi suami yang bertanggung jawabnya juga. Gitu. Setuju? Saya sudah panjang-panjang ngobrol loh tadi ini. Tapi saya bisa minta tolong satu kali saja. Ini untuk yang selalu DM ini ibu-ibu mohon maaf, ini perwakilan kakak saya. Dia minta dicubit sedikit. Sudah ya. Jangan DM lain-lain lagi ya. Mohon maaf ya. Sudah, selesai ya. Apa coba Lola, apa kalimat dari Mas Aris yang menurut kamu tuh yes, this is it? This is it apa nih? Dari kalimatnya seorang Mas Aris. Yang paling mengejutkan sih waktu dia bilang kalau Kinan tuh lagi apa sih baperan atau lagi mood swing karena lagi hormonal. Itu aku kesel sih. Itu ciri khas ya, nyalahin perempuan ya dari sisi hormonal ya. Itu kesel banget sih dengannya. Cara paling mudah. Buat penonton, siapa yang tahu? Ayo. Siapa? Regen. Coba. Kalimat apa yang menurut kalian membuat Mas Aris tuh mati kutu? Membuat Mas Aris mati kutu. Tapi yang paling menurutku keterlaluan dari seorang Mas Aris adalah ketika bukan yang paling bikin dia mati kutu, rasain loh. Oh, dari Kinan berarti ya? Oke.
Ada banyak ya. Tapi yang tadi diputerin itu yang paling bikin rasakan lo. Harus ketahuan kan, sekarang kan bisa kan dibilang bahwa perempuan tuh kalau udah kayak gitu, dia udah bisa jadi detektif paling hebat. Udah deh, ntar kebawa emosi. Itu sih yang paling top banget dari dialog yang membuat bahwa kalau mau nyerang laki-laki ya harus ada buktinya. Kalau buktinya udah ada di depan, ya udah. Oke. Kita lihat. Kalau menurut saya nih, kami membuat scene by scene, apa kalimat yang membuat seorang Aris ini mati kutu? Ini dia. Thank you. Hai. Kamu kenapa sih? Kamu bisa tahu aku di sini? Kan kamu yang ngajakin aku ke sini. Kamu kenapa sih? Nggak ngajakin kamu ke sini. Hah? Selamat malam. Selamat malam ya, cuman itu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Simple ya. Saya mau pulang itu langsung rasanya nonton itu langsung kayak. Di scene ini benar-benar seorang Aris mati kutu, bener ya? Itu mati kutu. Udah nggak bisa, ya nggak bisa berkutik gitu. Bener-bener, ya mati kutu sih. Ya. Udah. Skakmat dan Kinan dibikin dandan gitu kan dengan lipstik merah, cantik, bajunya bagus, sepatunya bagus. Cuman gini aja, selamat malam. Hati-hati para suami kalau istri-istri bilang selamat malam. Jangan-jangan begitu dia istrinya Mas Sujito Tejo bilang selamat malam, kamu harus curiga. Tanya sekarang, Kompas pernah bikin survei nggak? Istri itu sebenarnya kalau mau jujur ya jangan kata-kata, karena perempuan tidak tentang yang dikatakan, perempuan selalu tentang yang tak terucap. Kamu suka laki-laki suamimu lurus atau belok-belok? Aku yakin suka yang belok-belok. Aku yakin karena menggairahkan. Ngeri. Kenapa Sinta itu mau diculik Rahwana? Bosen punya suami Rama yang lurus nggak pernah belok. Ayo penggemar hardliner Kinan. Coba again, gimana? Respon. Enggak, maksudku, sorry, jangan ditanya. Kuesionernya jangan pertanyaan, karena perempuan bukan tentang yang dikatakan, dalam hatinya. Boring punya suami good boy itu. Nah. Oh jadi maksudnya yang lebih menarik tuh yang bad boy gitu Mas? Karena aku disuruh Rosi. Kirain udah bener. Udah lagi. Kirain beneran. Kirain mau berguru ya? Iya. Ya? Saya mau nungguin hasil surveinya tuh bener aja nih. Jadi tahu ya ketika siapa tadi? Ketika Kinan bilang selamat malam. Di sini tuh bangga suamiku. Dikirain banyak. Ih enak Penafsirannya aja. beda. Oke. Lu pernah disurvei nggak? Pernah disurvei nggak? Mas Sujiwo Tejo itu bagus lagi acting. Dia cuma gini, selamat malam. Kalau kita ngasih selamat malam. Ini kan bahasa verbalnya begini, tapi hatinya perempuan tidak tentang yang dikatakan, tidak tentang sepatu, tapi tentang hati. Sun Mas. Ini udah menjadi adegan Cinderella ini. Makanya saya bilang ke Mas Ben kalau ada sisi dua, ada Aris tua, mbok pemerannya itu aku. Oke, Pak. Boleh. Ngarep Tapi ya. selingkuhannya tetap Anya. Gak bisa dong. Yang satu menua, yang satu tahu. Gitu. Enak di dia ya? Iya makanya. Enak di dia nggak enak di Anya ya? Nah kita lihat lagi ya bagaimana scene-scene itu setiap adegan itu selalu membuat respons dari para penonton. Ini dia.
perempuan ini, kamu kehilangan Reno, Raya, aku. Why? I can't leave him. I'm not gonna leave her for you. So you can go. Okay? Okay. Fine. Aku maunya apa ya? Aku mau kamu nggak pernah selingkuh sama dia. Bisa? I can't. Aku gak bisa ninggalin Lydia dan aku gak akan pernah mau bercerai dengan kamu. Ya aku juga gak minta perasaan ini datang, Kinan. Perasaan ini datang sendiri. I don't know how to stop falling in love. I don't know how. Dan kamu tahu aku sangat cinta sama kamu. And you know that. Cinta sama aku. Terus kalau cinta kenapa selingkuh? Gak make sense omongan kamu, Mas. I do love you that much. But the fact is I can't. I really... Ya terus maunya apa? Sekarang aku tanya, maunya apa? Poligami, gitu. Egois kamu tuh. Sangat egois. Satu hal yang banyak kawan-kawan saya aktivis perempuan yang biasanya Mas nggak nonton sinetron, mereka langsung dengan sangat cepat gitu menulis percakapan ini karena kuat sekali. Yeah. Tapi sebenarnya mau lu apa sih? Maunya dua-duanya akur. Ayo pendukung Kinan. Kalau akur antara Lydia dan Kinan, rumah tangga kan lebih seru gitu loh. Lebih enak buat situ. Aris, tolong ya, tolong buat Aris. Aku udah gak temenan lagi sama kamu. Kita yang begitu sayang sama dia sekarang lagi agak gini ya. Males, sebel. Kok Regen tadi ngangguk? Enggak, bukan. Kenapa? Tadi gua habis foto sama bini lo loh. Ini begini, ini benerin inian, ini tadi turun gini terus ngangguk maksudnya. Oh. Ini turun terus giniin. Lu bilang iya tadi. Oh iya. Siapa namanya tadi? Siapa tuh tadi? Nggak usah dipanggil, nggak usah dipanggil Bang Reza, nggak usah biarin udah. Kenapa? Boleh emang diizinin? Dua? Enggak dong. Siapa para pria yang setuju dengan konsep Mas Aris? Tunjuk tangan. Ayo. Setuju tapi. Ada yang Ini antara beneran gak setuju sama takut. Ayo, ada berapa pria di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pria ada di panggung ini. Siapa yang setuju dengan konsep seorang Mas Aris? Takut Sembunyi tangan semua. mikir-mikir dulu bentar Mas. Masih mikir-mikir Regen. Kalau di balik layar mungkin bisa menyuarakan Ya. hatinya. Jadi sebenarnya pada mau, tapi nggak ada yang berani terbuka ya Mas. Mas, konsepnya jadi apa? Memang Mas Aris ini ingin dua-duanya? Iya, kalau dalam dialog itu kan tersirat bahwa dia ingin mendapatkan kedua perempuan itu kan. Karena dia selalu mendasari semuanya tuh atas kata-kata cinta gitu. Iya. Bahwa dia cinta dengan Kinan, the fact bahwa dia juga bertanggung jawab, tapi dia juga cinta dengan Lydia. Yang menarik sebenarnya adalah ketika gimana kita diskusi ya Kang Ben ya. Aku juga nggak kepingin ngebawain karakter ini dengan cara-cara yang mungkin stereotype gitu, Iya. marah-marah, Hidung belang yang ya terus taken for granted.
kasar gitu, masa pilihan katanya atau apa, tapi gimana caranya Aris ini menjadi manipulatif, karena menurut aku itu bisa jauh lebih jahat ya kan Benny. Itu bisa jauh lebih dibanding dengan lebih menohok gitu ketika dia selalu memanipulasi pikirannya Kinan gitu dengan jawabannya. Benar-benar Aris itu adalah definisi lie until you make it, keep on lying gitu. Jadi bohong, mau udah ada fakta apapun tetap deny. Nanya nggak? Ya. Mas Benny juga mutu Aris. Menurut banyak seniorku, malah kamu aja kok. Udah senior. Senior. Gimana yang senior? Ini aku lagi ngomong sama senior. Menurut seniorku lagi siapa lagi nih? Enggak, menurut banyak seniorku, perempuan itu kan banyak kerjaan, apalagi ngurus anak, apalagi multitasking kalau udah pagi, kalau itu suami terserah sama siapapun. Asal jangan di depan matanya. Karena itu menyangkut martabat. Pertanyaan saya, kenapa dibikin tahu si Kinan ini? Sebetulnya perempuan itu, aku yakin, setuju nggak? Dari bau tubuhnya, dari itu tahu kok suaminya selingkuh atau enggak. Itu peka banget. Ya makanya itu Aris tuh cukup bodoh memang dalam berbohong. Karena awalnya kan bohong. Enggak. Tapi kan Kinan adalah detektif paling unggul. Sampai akhirnya tahu gitu semuanya. Berarti Mas Aris yang begitu kita lihat gila brengsek banget. Jadi buat para lelaki sebenarnya bodoh ya? Iya, kalau bohong terus ketahuan, yang namanya bohong kan pasti akan ketahuan pada waktunya. Garapi istilahnya. Gak rapi ya Riken ya? Rapi kalau bahasanya. Okay. Arif tadi kurang cantik mainnya gitu. Cantik. Mungkin Mas Benny bisa. Karena seniorku itu juga, kalau perlu sudah ketahuan, ketangkap basah, jangan ngaku. Ya, itu memang kita... Itu akan pride Dia udah ketahuan aja bilang. Aku kan dengan diem. Kan diem tunduk. Ya tapi sebelumnya Mas Jiwo dia ngasih dia bilang dia proyek intelijen segala macam. Episode udah kesekian Mas. Ya berarti kurang rapi. Kurang panjang. Tapi boleh komentar nggak? Ya, ayo Mbak Zoya. Gemes saya dari tadi. Waduh. Jadi Mas Sujiwo tuh aja gini ya, kadang-kadang kayak memang betul tadi Mas bilang ada aksi ada reaksi. Tapi kan di sini kita melihat bahwa persentase terbesarnya adalah yang memilih selingkuh karena kan ada banyak pilihan Mas gitu. Gini, saya nggak membela Aris ataupun siapapun yang melakukan perselingkuhan ya, tapi sebenarnya gini, baik laki-laki ataupun perempuan ya, secara psikologis ketika dia melakukan perselingkuhan itu lebih karena misalnya nih ya, kasusnya benar-benar bahagia ya, bukan karena ada masalah-masalah lainnya. Terus kok bisa bahagia dalam pernikahan, terus cinta pula. Kenapa bisa sama orang lain? Karena diri kita ini, kita kan punya berbagai versi sebenarnya. Nah, waktu kita sama pasangan kita, istri kita atau suami kita tuh jadi orang yang seperti ini. Tapi begitu kita dengan selingkuhan A, selingkuhan B, ataupun apapun itu gitu ya, kita itu menjadi versi yang lain dari diri kita dan kadang-kadang itu yang menjadi adventure. Saya tidak membenarkan orang yang berselingkuh, sekali lagi tolong jangan dirajam gitu ya. Tapi ini adalah penjelasan. Tapi pertanyaan saya Mbak Zola, mending orang berselingkuh atau orang yang beli secara profesional? Kalau dari pengalaman saya sebagai wartawan, sekali pejabat itu beli, maka semua hal kayak bisa dibeli. Oke. Kalau soal pejabat berat itu ya, kalau soal beli apa enggak itu soal males apa enggak Mas? Karena kalau soal beli kita kan nggak timbal balik ya. Karena nggak ada perasaan. Jadi pejabat-pejabat yang suka beli itu di mata saya kayak semua itu bisa dibeli, cara mandang persoalan. Ya, make sense. Tapi mungkin nggak sih Mbak, aku juga mau nanya nih, boleh. Bahwa dalam setiap hubungan itu selalu kalau di cerita kita ya Mas Benny ya, di Layangan Putus, di produksi ini kan sebuah karya gitu ya, kecenderungannya memang selalu figur yang akan lebih menarik untuk menyakiti itu pasti adalah laki-laki gitu, yang berselingkuh. Itu lebih, sosok perempuan yang kemudian tersakiti ini seolah-olah menjadi lebih daya tarik tersendiri gitu, karena dia merepresentasikan perasaan perempuan-perempuan yang mungkin pernah punya pergulatan batin yang sama. Tapi kalau seandainya ini ditwist gitu,
Tadi Mas Zoya bilang bahwa perselingkuhan kan bisa terjadi macam-macam ya. Bisa perempuannya yang berselingkuh, bisa juga laki-lakinya yang berselingkuh gitu. Tidak terlepas kemungkinan keduanya melakukan hal yang sama gitu. Dalam hal ini kalau ditwist menurut Mas Zoya gimana? Kalau ditwist ya dalam kenyataannya gitu itu masih relatif sedikit laki-laki yang mau di bawah bayang-bayang perempuan itu aja karena dunia kita masih relatif lebih patriarki Mas. Kalau misalnya perempuan di bawah di belakang laki-laki ini saya mau menyingkirkan semua sugar baby ya gitu. Jadi karena kalau udah ngomongin duit kita udah bilang ya dia ada ketergantungan finansial gitu ya. Jadi laki-laki kan bisa ketergantungan finansial kepada sugar mamanya, kepada sugar daddy ya kita singkirkan itu dulu gitu. Nah terlepas dari kasus itu berapa banyak laki-laki yang segitu bucinnya dibandingkan perempuan yang segitu bucinnya gitu. Oh jadi perempuan lebih bucin daripada laki-laki? Kejadiannya lebih banyak begitu Mbak gitu. Pada kenyataannya. Oke. Jadi pelajaran dari film ini adalah perempuan jangan mau dong jadi bucin ya. Ya itu makanya ada yang namanya relasi kuasa yang kadang kita lupa di masyarakat, terutama di society yang namanya yang patriarki itu ada relasi kuasa sehingga bisa dengan tenangnya misalnya si laki-laki bilang ini sih ceweknya aja yang hormonal atau nyalahin perempuannya kemudian gitu ya menggaslighting berapa kali tuh Aris tuh menggaslighting gila-gilaan emang kamu yang gila aduh itu apa namanya misalnya kayak gitu kamu lagi hormonal kamu apalah segala macam dan benar-benar jadi malah Aris kemudian menempatkan dirinya sebagai korban kok kamu tega sih Kinan gitu ngerusak semuanya nah ini cara gaslighting yang biasanya dipakai dan ini berhubungan dengan relasi kuasa biasanya yang memberikan ini sih, kalau Kinan mungkin terima kayak gitu, lakinya cakep. Lakinya cakep. Kan ibunya sendiri kan udah gak yakin kan, ini suami terlalu ideal, cakep, baik, pinter, religius, terlalu ideal. Kan ibunya Kinan sendiri kan sebenarnya nggak terlalu setuju kan, terlalu sempurna untuk jadi laki-laki, untuk jadi suami yang baik gitu. Nah, too good to be true. Ya kalau lakinya seganteng ini siapa nggak mau. Tapi ya aku tadi sepakat loh sama yang dibilang Inaya gitu bahwa emang riset yang kita lakukan juga ke arah situ sih. Menurutku salah satu faktor kenapa cerita yang sudah dianggap banyak banget bertaburan di televisi dimanapun kan bukan cerita yang baru ini perselingkuhan rumah tangga tuh udah banyak banget udah ribuan episode mungkin juga pernah dihadirkan tapi kayaknya memang bagaimana Kang Benny dan cast semuanya gitu saling riset sih sebenarnya basicnya sih itu sih karena Putri juga melakukan risetnya aku juga melakukan risetku Anya pun dan semua pemain-pemain lain gimana ya cara kita mewakili satu perasaan manipulatif itu bentuknya banyak dia harus gaslight juga aku pengen ngasih itu gitu ke Kinan gitu jadi ini tuh bukan satu potret yang mukul, nampar, teriak atau selingkuhannya langsung dibawa ke rumah gitu bukan hanya sekedar itu sebenarnya. Tapi kita lihat dulu scene di mana misalnya Lola ya sebagai sahabatnya Kinan membantu untuk membongkar ini dia scene-nya. Tadi siang gue dapet info kalau paspornya Aris itu udah check-in di bandara dan barusan gue dapet manifest penerbangannya. Nama Mas Aris ada di list penumpang. Dan dia duduk di samping perempuan yang namanya Lydia Danira. Do you think that's him? It's him. Of course it's him. Siapa yang setuju dengan apa yang dilakukan Lola sahabatnya Kinan? Ayo cewek-cewek. Setuju sih. Tapi itu bisa makan ini juga sih Mbak, kadang-kadang bisa backfire ya. Karena ada beberapa perempuan seperti yang tadi disebutkan sebelumnya bahwa kayak perempuan tuh udah deh terserah lakinya mau kemana aja, sementara dia nanti baliknya yang penting ke aku kayak gitu ya. Sebenarnya itu lebih pada denial, nggak mau ngakuin. Nah adegan ini juga kadang-kadang ada beberapa teman baik yang ngasih tahu
tapi akhirnya jadi dimarahin kan. Resikonya besar sekali untuk jadi teman baik yang ngasih tahu. Tapi bener gak sih yang apa yang dilakukan oleh sahabatnya, lagi kayak begitu, lagi suaminya pergi dengan bawa koper, malah kompor gitu loh. Ini mana, tunggu kek lah, please deh. Lo ada istri lagi drop banget, tahun banget, terus ini dia manifest, dia lagi kayak gini, ini. Bo, santai, tunggu dia tenang dulu. Napas dulu ya. Aku sepakat. Kalau sebagai sahabat, you tell the truth all the way. Oh, jadi harus dikasih tahu saat itu juga. Kalau ngelihat sesuatu yang terjadi, Iya. kalau memang lo sahabatnya siapapun di antara kedua belah pihak itu, tell the truth. Iya. Sebetulnya kan Lola sama Dita itu kan sudah mengetahui sejak lama. Jadi sebenarnya diam-diam mereka tuh udah tahu. Cuman nggak mau ngomong. Itu konfirmasinya kali susah ya. Dan ini yang di puncaknya, di klimaks, di episode keberapa itu baru dimunculkan. Episode 1 sampai 5 itu mereka menyimpan rahasia itu. Dita, Lola sama Iya, kayak Andre belum berani tahu. mengkonfirmasi Tapi langsung, belum berani. mau cari tahu bener apa enggak. Karena Kinannya juga belum terbuka sama kitanya kan. Iya. Karena Kinan nggak mau terbuka, jadi teman-temannya juga nggak terlalu mau terbuka ya Mas terbuka, ya. baru dibuka sekalian. Emang Kinan batu sih orangnya. Jadi ini memang film ini nih memang basicnya romance, tapi ada suspense-nya kan. Jadi Betul. kayak ada investigasinya. Horor juga, Pak. Iya, Papa Manus bilang nih lebih serem dari film horor. Iya, yang paling serem adalah istrinya ada yang keguguran, situnya lagi ngapain. Oke. Berikutnya nih, ada juga scene yang menarik nih. Coba kita lihat. Mbak. Apa? Ini punya Mami nggak? Deh. Iya. Bukan nih katanya. Hah? Kamu ketemu di mana? Di mobil Papi. Yes, tak coba tanya Mami dulu. Jangan, sini aja. Biar Mbak Atun buang aja. Enggak ikut. Apanya yang dibuang, Mbak? Pagi. Gimana? Begitu aku bersih mobil lagi ya. Gimana, Mbak? Ini Lastri tadi nemu kancing. Mau dibuang, udah Mbak Atun larang. Ini punya Mamin kan? Lastri? Ya, Mami, Pak. Papip di mana? Papip lagi di... Kok bingung jawabnya? Papip di mana, Las? Papip lagi di... Ah, ya udah, ini kopernya dibawa aja. Baju kotor. Silakan. Saya tinggal dulu, Mami. Mbok Lastri ya namanya. Mbok Lastri ini punya peranan dua yang paling penting. Satu nemuin kancing di jok mobil, sama satu ditanyain Papip lagi di mana. Okay. Waktu nemuin kancing sebenarnya memang harus acting nggak tahu atau udah mulai curiga sebenarnya? Curiga sebetulnya sudah. Karena sering terjadi ini kan udah mulai pertengkaran dengan Kinan. Sebagai seorang mbak yang udah ikut lama nyonya, gimana tuh rasanya? Kayak kasihan, tapi mau bantu juga gimana? Kita juga tahu diri kita sebagai babysitter atau pembantu rumah tangga yang ya udah, ini majikan saya yang harus dijaga juga hatinya. Oh, kayak gitu sih. Mas, kok dia nggak? Kok jadi dipilih Mbak Lastri nggak jadi Lydia? Ya dia memang memilih peran jadi Lastri waktu itu. Skrip yang memilih perannya ya. Betul, kembali. Terus waktu ditanya sama Mami, Papip di mana? Sebenarnya udah tahu. Sebenarnya udah tahu. Jadi dia itu selalu memiliki rasa ketakutan sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi tiap kali apapun yang dilakukan itu dia takut. Pertama punya senior yang galak kayak gitu, dikit-dikit dibentak. Terus ditambah lagi Mamim juga habis sakit, terus habis keguguran itu. Jadi kayak dia lebih menjaga, dan dia antara polos tapi nggak polos juga. Tapi kayak ya kayak gitu, menjaga tapi udah tahu mau ngomongnya gimana. Jadi, padahal kamu tahu Pak Aris lagi ngapain? Iya, jadi kayak ya seperti itu.
Nah, sekarang soal sahabat-sahabatnya para pria tadi, saya bilang bahwa film ini juga mematahkan apa yang disebut dengan persahabatan para pria. Karena ternyata sahabat-sahabatnya Aris ini nggak terlalu tahu tentang kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh Aris temannya. Ini dia. Aduh, kok dong, Riz. Harusnya kau itu bisa main cantik lah. Ini, maaf ya. Mungkin agak kasar, cuman memangnya kau sedesperate itu ya? Sepenting apa sih cewek ini? Secantik apa sih? Kayaknya kau takut sekali kehilangan cewek ini. Sudah berapa lama, Riz? Belum setahun. Oke. Gampang. This is easy fix. Kau tinggal minta maaf sama Kinan. Kau baik-baik saja. Kinan pasti maafin kau kan? Buktinya dia masih ngasih 2 opsi tuh. Kenapa saran itu diberikan oleh seorang sahabat, Rif? Karena sayang juga rumah tangganya itu, Mbak. Maksudnya masa gara-gara cewek ya, kalau dari temannya ya, gara-gara cewek ini terus rumah tanggamu ini hancur juga. Tapi saya sebagai teman saya melihat, oh dia juga cinta juga sama si Lydia ini begitu. Jadi pas itu ya tinggal minta maaf karena dikasih 2 opsi itu. Jadi menurutmu para suami tinggal minta maaf aja ya? Tidak juga. Mohon maaf nih, salah saya. Ya karena nggak main cantik sih dia. Oh. Tidak. Jadi maksudnya tutupin aja terus gitu, Rip ya? Tidak begitu, saudara. Ini maksudnya sebagai teman itu kan dari awal sebenarnya sudah curiga. Irfan itu dan Alif sudah tahu nih setiap diajak kemana dia tiba-tiba hilang. Kita lagi yang cari alasan. Jadi sebagai teman sebenarnya sudah tahu kalau dia ini ada main-main yang lain lah begitu. Cuman nggak dibagi ya? Itu juga. Jadi minta maaf aja dulu, Rip ya, minta maaf. Terus ntar 2 bulan lagi baru selingkuh lagi. Ken, bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Ini kan damai dulu saat itu. Intinya rumah tangganya itu harus bagaimana tidak terpecah lah begitu. Kalau urusan jadi bohongnya sama harus si lebih Lydianya jago ini, berarti, Rif. Ya. Bohongnya harus lebih jago. Halo, di mana? Sebetulnya ya, yang dikatakan Aris itu, Mas Ben ya, persis yang dikatakan Rahwana tentang Sinta. Dia kan sudah punya istri namanya Mandodari. Dia gininya gini, makanya kamu bisa memaklumi. Sebetulnya aktingnya, sorot matanya itu, aku salut banget, tepuk tangan tuh, aktingnya bagus banget. Jadi sebetulnya dia mau mengatakan dari aktingnya, Tuhan, kalau cintaku pada Lydia terlarang, mengapa kau bangun megah perasaan ini dalam Sukma? Tapi bener juga kan, kita nggak pernah bisa milih sama siapa dan kapan kita jatuh cinta kan sebenarnya. Nah ini tapi ini pembenaran dari kerakusan para pria untuk mendapatkan semua. Jangan selalu menggunakan alasan untuk membenarkan kerakusan dan ketamakan libido kalian. Kami kembali sesaat lagi.